Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak ustazah semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Naam, hari ini kita kembali belajar tematik. Kita sudah masuk di tema 7, subtema 2. Nah, sebelum belajar, anak-anak ustazah persiapkan buku tulis, buku paket tema 7, dan persiapan alat tulisnya ya. Ya, Masya Allah. Kita langsung saja kita mulai ya. Anak-anak ustazah bisa buka bukunya di halaman 61 ya. Simak dan dengarkan dongeng yang akan ustazah bacakan. Ya, kita akan membaca cerita fabel ikan dan burung. Ya, di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya, biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Iya, kemudian anak ustazah fokus ya mendengarkannya. Kita akan membaca cerita ini. Kemudian ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Ya, ternyata ikan melihat seekor burung ya kan anak ustazah? Iya, kemudian kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Wah, ternyata mereka saling ini ya anak ustazah. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Wah, Masya Allah, ternyata mereka saling ini ya anak ustazah saling berpikir bahwasannya yang Allah ciptakan kepada mereka itu tidak berguna. Nah, akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Wah, Masya Allah. Ternyata mereka saling memiliki tujuan masing-masing. Sehingga mereka pun berkenalan anak ustazah. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu.
balas si burung. Nah, bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Nah, kemudian apa kata si burung? Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Wah, Masya Allah ya, Nana Ustazah. Sehingga mereka saling bersahabat antara ikan dan burung untuk mendapatkan makanan. Nah, pesan moral dari Fabel cerita ikan dan burung ini adalah, nah, kita harus saling membantu dengan teman karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Ya, anak-anak ustazah, jangan takut berbuat kebaikan ya. Ya, Masya Allah. Nah, itu tadi ceritanya. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak ustazah. Karena agama kita juga menyuruh kita untuk selalu berbuat kebaikan. Iya, berdasarkan cerita tadi, anak-anak ustazah jawab pertanyaan berikut ya di halaman 62 ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, anak ustazah. Nah, ayo berdiskusi tentang sikap hidup rukun di kelas. Nah, contohnya saja, sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Iya. Nah, tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Yang pertama contohnya menolong teman yang sakit, menjalankan tugas piket bersama-sama, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Ya, kita tidak boleh pilih-pilih teman ya, anak ustazah, dan harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling ejek-ejekan. Iya, nah sekarang kita akan membuat kartu pecahan. Nah, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya, nah ini dia perbedaannya ya anak ustazah. Setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, untuk membagi pecahan ini harus dibagi gambarnya sama besar ya, anak ustazah. Tidak boleh berbeda-beda, jadi dia harus sama besar. Nah, perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, ini yang gambar yang pertama bukan pecahan setengah ya, anak ustazah, karena pembagiannya tidak sama besar ya. Nah, yang kedua pembagiannya sama besar, berarti ini adalah pecahan setengah. Jadi dia harus sama besar ya anak ustazah. Nah, sekarang ayo kita berlatih untuk sama-sama menjawab pertanyaan berikut. Fokus ya anak ustazah. Nah, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa anak ustazah? Iya, 1, 2. Ada 2 kotak ya. Nah, 1 warna biru, 1 warna putih. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Ayo, pecahan berapa anak ustazah? Kita sudah belajar. Benar, ya, pecahan setengah. Nomor 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa bintangnya anak ustazah? Iya, ada 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan berapa? Ayo. 1/3. Nah, benar ya. Nomor 3. Perhatikan lagi gambar bangunnya. Ada berapa anak ustazah? Banyak bangunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 bangun. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1 per berapa anak ustazah?
Iya, 1/4. Benar sekali. Ya, Masya Allah. Ini kembali kita berlatih ya. Fokus anak ustazah. Kita akan mencentang mana yang sesuai dengan pecahannya ya. Nah, ustazah ingatkan pecahan itu harus dibagi sama besar. Setengah. Ya, di checklist yang itu ya. 1/3. Yang mana ustazah gambarnya? Ayo, yang sama besar. Iya, benar. Yang itu ya. Yang 1/4. Mana gambarnya yang sama besar? Gambar yang pertama atau kedua? Iya, yang pertama. Benar. Gambar setengah lagi. Yang mana, Nak Ustazah? Gambar pertama atau kedua? Iya, gambar pertama. Benar, setengah. 1/3. Ayo, yang mana ini? Gambarnya yang sama besar. Iya, ada 2 ya. 1/4. Yang mana Ustazah? Pertama atau yang kedua? Iya, yang kedua. 1/4. Ya, Masya Allah. Kita sudah belajar pecahan. Nah, sekarang ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ya, nah, karena ini belajar tentang tarian, kita skip ya, Nak Ustazah, karena dalam agama kita tidak mengajarkan yang namanya tarian dan alat musik ya. Jadi ini kita lewatkan saja. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya, Nak Ustazah. Mudah-mudahan hari ini pelajaran hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Nah, jangan lupa anak-anak ustazah kerjakan tugasnya yang di halaman 62 ya. Tadi udah ustazah bacakan tabel cerita dongeng. Jadi siapa yang fokus mendengarkan cerita ustazah tadi pasti bisa menjawabnya dengan benar. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.